Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ponco Condro Koirwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evolusi komputer dan kinerja komputer. Jadi, sebelum komputer berbentuk seperti saat ini, komputer telah melalui beberapa kali perubahan dari tahun ke tahun. Tapi sebelum kita menuju ke situ, kita harus tahu dulu apa komputer itu. Definisi komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung atau to compute atau reckon. Menurut ahli, definisi komputer berbeda-beda. Menurut Sujatmiko, komputer adalah mesin yang dapat mengolah data digital dengan mengikuti serangkaian perintah atau program. Pengertian komputer menurut Jogianto, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Dan menurut Gordon B. Davis, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi, meskipun definisi para ahli berbeda-beda, tetapi kita bisa simpulkan bahwa komputer adalah sebuah mesin yang dapat mengolah data dan menyimpan data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Di sebuah komputer, terdapat sebuah sistem yang menurut Jogianto, yang beliau tulis di bukunya berjudul Sistem Teknologi Informasi di halaman 34, menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan komponen yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer atau komputer sistem, dengan tujuan pokok untuk mengolah data untuk menghasilkan informasi. Untuk terlaksananya tujuan tersebut, maka diperlukan elemen-elemen pendukung seperti hardware, software, dan firmware. Lalu, apakah hardware, software, dan firmware itu? Hardware atau perangkat keras atau piranti keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Contoh hardware terbagi menjadi 5 kelompok, seperti perangkat input, perangkat output, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat tambahan. Contoh perangkat input seperti mouse, keyboard, dan scanner. Contoh perangkat output seperti monitor, printer, dan proyektor LCD. Contoh perangkat proses yaitu CPU, VGA, dan RAM. Contoh perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Dan contoh untuk perangkat tambahan seperti modem yang digunakan untuk menyambungkan perangkat komputer dengan internet. Lalu software atau perangkat lunak atau piranti lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Contoh software sendiri adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Excel, Format Factory, VLC Media Player, Recycle Bin, Corel Draw, Photoshop, dan lain sebagainya. Terakhir adalah brainware. Brainware adalah manusia yang melakukan pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Dari ketiga elemen-elemen tersebut saling berhubungan. Hardware tanpa sebuah software hanya akan seperti benda mati saja, karena software yang akan mengoperasikan hardware-nya. Begitu juga dengan brainware. Meskipun hardware sudah didukung oleh software, bila tidak ada brainware atau manusia yang mengoperasikan, maka sistem komputer tersebut tidak ada gunanya. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 2, sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940.
sebelum tahun 1940. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871. Pada tahun 1822, Babbage berhasil menciptakan mesin diferensial. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama, yang disebut analytical engine. Pada masa berikutnya, Van Nevaert 1890 sampai 1974 membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial di tahun 1931. Pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Howard Aiken memperkenalkan penggunaan mesin elektromekanikal yang disebut dengan nama Mark I pada tahun 1937. Pengolah data sejak zaman purba sampai saat ini dapat kita golongkan ke dalam 4 golongan. Pertama, peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat tersebut menggunakan tenaga tangan manusia. Contoh, tulang, karang, kulit binatang, abakus, dan kertas-kertas. Kedua, peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Contoh, pada tahun 1642, Pascal's Machine Arithmetique atau mesin penghitung otomatis pertama. Pada tahun 1666, mesin perkalian yang pertama dibuat oleh Sir Samuel Morland. Dan pada tahun 1674, Leibniz Calculating Machine dibuat oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz dari Jerman. Yang ketiga, peralatan elektronik. Peralatan yang bekerja secara elektronik. Contoh, pada tahun 1942, komputer digital elektronik pertama yang diciptakan Atanasoff Berry Computer, John V. Atanasoff, dan Clifford Berry, Iowa State College. Dan terakhir, peralatan mekanik elektronik. Peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Contoh, pada tahun 1890, mesin tabulasi kartu plong mekanik elektronik yang pertama digunakan untuk membantu sensus penduduk Dr. Hernan Hollerith, USA, cikal bakal IBM. Pada tahun 1920, mesin penghitung otomatis pertama, mesin pengambil keputusan, Leonardo Torres y Quevedo, Spanyol. Pada tahun 1931, komputer analog pertama untuk memecahkan permasalahan diferensial disebut dengan differential analyzer. Sekarang kita tiba di generasi komputer. Evolusi komputer dibagi menjadi 4. Generasi pertama menciptakan ENIAC, EDFAC, dan komersial komputer. Generasi kedua tercipta transistor. Generasi ketiga tercipta microelectronics dan Moore's Law. Dan generasi keempat menghasilkan sebuah chip. Generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Komputer generasi pertama, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan Komputer.
Dirancang dan dibuat oleh John McLean dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania pada tahun 1946. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan label lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Selanjutnya, EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program atau program penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Ide tersebut dipublikasikan dalam bentuk proposal pada tahun 1946 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Pada tahun 1946, von Neumann bersama koleganya mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan, di mana kemudian dikenal dengan sebuah komputer IAS atau Computer Institute for Advanced Studies karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Studies. Pada tahun 1952, IAS komputer meskipun belum lengkap, namun sudah memenuhi kegunaannya sebagai komputer yang berbasis konsep storage program. Secara umum, struktur dari komputer IAS adalah sebagai berikut. Memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk mengolah data biner. 2. Control Unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Dan keempat, I/O untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Berikut gambar struktur IAS komputer. Secara detail, IAS komputer memiliki 1000 lokasi penyimpanan x40-bit words dengan rincian binary number dan 2x20-bit instructions. Berikut format memori IAS. ALU IAS atau Computer of Institute for Advanced Studies. 1. Memory Buffer Register atau MBR berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. 2. Memory Address Register atau MAR untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Ketiga, Instruction Register atau IR berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Keempat, Instruction Buffer Register atau IBR digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Yang kelima, Program Counter atau PC berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Keenam, Akumulator atau EC dan Multiplier Quotient atau MQ digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya, hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti atau most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya atau least significant bit disimpan dalam MQ. Yang ketujuh, IAS beroperasi secara berulang membentuk siklus instruksi. Komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan seperti berikut. 1. Data transfer, memindahkan data di antara memori dengan register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Kedua, unconditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Ketiga, conditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Keempat, arithmetic, kumpulan operasi-operasi yang dibentuk oleh ALU. Dan terakhir, address modify, instruksi-instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat
adaptasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Selanjutnya ada EDSAC, singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Adalah komputer digital pertama yang dapat menyimpan program hasil pengembangan ENIAC atau komputer digital pertama. EDVAC diciptakan oleh John von Neumann, A. W. Birch, Eckert, E. K. Goldstein, H. H. Goldstein, dan Mark Lee. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956, di mana transistor memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, terbuat dari silikon atau SEN. Berikut adalah macam-macam komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Macam-macam komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Komputer generasi kelima atau masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima, antara lain kemampuan memproses paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Perancangan kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan periferal. Dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, dan transfer data. Teknik yang telah dikembangkan dalam peningkatan kinerja microprosesor, yaitu ada 3, plan prediction, data flow analysis, dan speculative execution. Metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya. 1.
meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. 2. Mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik change atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. 3. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Contoh evolusi komputer. Ada Pentium. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian PowerPC, proyek sistem RISC, diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah PC-RT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990, IBM mengeluarkan generasi berikutnya yaitu IBM Rich System 6000 yang merupakan mesin Rich Super Scala Workstation. Demikian presentasi saya tentang evolusi dan kinerja komputer. Apabila ada kesalahan penyebutan kata, kesalahan tentang materi yang saya sampaikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.